Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Rumah itu seharusnya menjadi istananya, tetapi bagi Elina, ia telah berubah menjadi penjara yang sunyi. 3 tahun pernikahannya dengan Bima, yang awalnya terasa seperti dongeng, kini terasa kian menyesakan. Dan semua itu dimulai, atau setidaknya yang ia sadari, sejak Ratih, ibu mertuanya, pindah tinggal bersama mereka 6 bulan lalu. Elina pertama kali merasakannya dari hal-hal kecil. Benda-benda sepele yang berpindah tempat. Pagi itu, ia mencari anting-anting mutiara peninggalan almarhumah ibunya. Ia yakin 100% meletakkannya di kotak perhiasan di atas meja riasnya tadi malam. Sekarang, anting itu lenyap. Ia menggeledah seluruh kamar, membongkar laci, bahkan memeriksa keranjang cucian kotor, namun nihil. Cari apa, Elin? Suara Ratih yang lembut namun penuh wibawa terdengar dari ambang pintu. Wanita paruh baya itu berdiri di sana, sudah rapi dengan daster batik terbaiknya, memegang secangkir teh panas. Anting mutiara saya, Bu, yang biasa Elin pakai. Ibu lihat. Ratih tersenyum, senyuman yang menurut Elina terlalu manis, terlalu diatur. Ah, kamu ini, coba cek di kamar mandi tamu. Tadi ibu lihat ada yang berkilau di dekat wastafel waktu bersih-bersih. Jantung Elina berdebar. Kamar mandi tamu? Untuk apa antingnya di sana? Dengan langkah ragu, Elina menuju kamar mandi tamu di ujung koridor. Dan benar saja, di sana, tergeletak di atas tatakan sabun keramik yang dingin, sepasang anting mutiaranya tergeletak. Seolah mengejeknya. Elina mematung. Ia tidak pernah masuk ke kamar mandi ini dalam 3 hari terakhir. Bagaimana bisa? Bisiknya. Nah, kan, ketemu. Ratih sudah berdiri di belakangnya. Kamu itu, nak, pelupa sekali. Mungkin semalam kamu kesini dan lupa menaruhnya. Untung ibu yang lihat. Bagaimana kalau hilang? Elina membalikkan badan, menatap ibu mertuanya. Tapi saya yakin, Bu, saya tidak. Sudahlah, Ratih memotong. Senyumnya masih belum pudar. Ia menepuk pipi Elina dengan lembut. Namun kuku-kukunya terasa tajam. Mungkin kamu kecapean. Bima semalam cerita kamu banyak melamun. Siapkan sarapan Gih. Bima sudah mau turun. Elina hanya bisa mengangguk kaku, menggenggam erat anting di tangannya. Perasaan dituduh itu terasa seperti duri kecil yang menusuk kulitnya. Ini bukan pertama kalinya. Minggu lalu, kunci mobilnya ditemukan di dalam kulkas. 2 minggu lalu, buku resep yang sedang ia baca tiba-tiba ada di rak buku ruang kerja Bima yang selalu terkunci. Setiap kali terjadi, Ratih yang akan menemukannya. Dan setiap kali, Bima akan menertawakannya dengan lembut. Dasar pelupa, katanya, mencubit hidung Elina. Makin hari makin aneh-aneh aja kamu. Sayang, untung ada ibu yang jagain. Awalnya Elina ikut tertawa. Sekarang, tawa itu terasa pahit. Lalu, ada bisikan-bisikan. Rumah mereka besar, dengan akustik yang aneh. Elina seringkali mendengar gumaman pelan dari ruang keluarga saat ia berjalan dari dapur. Ia sering mendapati Bima dan Ratih sedang duduk berdekatan di sofa, berbicara dengan suara pelan. Saat mereka menyadari kehadirannya, percakapan itu akan berhenti mendadak. Lagi bahas apa, Mas? Tanya Elina, mencoba bersikap santai. Ah, bukan apa-apa. Cuma obrolan ibu dan anak. Jawab Bima, terlalu cepat. Masalah resep masakan tadi. Iya, Nak Elina. Ini Bima lagi kangen masakan ibu. Timpal Ratih, mengelus lengan putranya. Elina hanya tersenyum tipis. Namun ia yakin, beberapa detik sebelumnya, ia mendengar namanya disebut. Dan nadanya bukan seperti sedang membahas resep. Puncaknya terjadi pada hari Jumat sore, hari gajian. Elina berencana membeli laptop baru untuk menunjang pekerjaan lepasnya sebagai desainer grafis. Ia telah menyisihkan uang dari proyek terakhirnya dan hanya perlu mengambil sedikit dari rekening bersama mereka. Ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya. Matanya terpaku pada layar.
Saldo yang tertera membuatnya mual. Rp7.540.000. Seharusnya ada lebih dari 100 juta rupiah di sana. Gaji Bima dan sisa tabungan bersama mereka. Elina mengecek riwayat transaksi dengan jari gemetar. 5 hari yang lalu, ada penarikan dalam 3 kali transaksi besar. Total, 95 juta rupiah. Mas Bima. Elina berteriak. Panik. Ia berlari ke ruang kerja tempat suaminya biasa bersantai. Bima sedang membaca berita di tabletnya. Ratih duduk di sebelahnya sambil merajut. Keduanya tampak tenang, berbanding terbalik dengan badai di dalam diri Elina. Mas, uang di rekening bersama. Hilang. Ada yang transfer 95 juta. Seru Elina, napasnya tersengal. Bima mengangkat alis, tidak terkejut. Oh, itu. Itu? Ulang Elina, tidak percaya. Maksudmu? Oh, itu? Kamu tahu? Bima meletakkan tabletnya. Wajahnya berubah dari santai menjadi jengkel. Bukan hilang, Elina. Itu dipakai. Kamu lupa, ya? Dunia Elina serasa berputar. Lupa apa? Aku nggak pakai uang sebanyak itu. Ya ampun, sayang. Bima memijat pelipisnya. Kamu sendiri yang bilang mau investasi di bisnis tas branded sama teman-teman arisanmu. Kamu bilang ini peluang besar. Aku sudah transfer, sesuai permintaanmu. Mata Elina membelalak. Arisan? Tas branded? Dia bahkan tidak ikut arisan. Aku nggak pernah bilang gitu. Mas, kamu ngomong apa, sih? Itu fitnah. Elina, jaga bicaramu. Suara Ratih yang biasanya lembut kini menajam. Jangan menuduh suamimu begitu. Ibu juga dengar sendiri waktu kamu cerita di meja makan. Kamu bilang, untungnya besar. Makanya Bima ibu suruh dukung. Elina menatap kedua orang di depannya. Suaminya dan ibu mertuanya. Mereka berdua menatapnya dengan ekspresi yang sama. Campuran antara jengkel dan kasihan. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan anak kecil yang sedang tantrum dan pikun. Tidak, bisik Elina. Mundur selangkah. Kalian bohong. Aku nggak pernah. Sudahlah, Elin. Potong Bima. Suaranya lelah. Aku capek kerja. Di rumah kamu malah bikin drama. Kamu itu boros dan pelupa. Untung aku yang pegang kendali. Kalau kamu lupa sudah pakai uang itu. Ya sudah, jangan menuduh. Tapi aku nggak lupa, jerit Elina. Cukup, bentak Bima, membuatnya terlonjak kaget. Masuk kamarmu. Aku pusing. Elina berlari ke kamarnya, membanting pintu dan menguncinya. Air mata panas mengalir di pipinya. Ini bukan sekadar pelupa. Ini bukan sekadar anting yang salah tempat atau bisikan yang salah dengar. Ini adalah sebuah konspirasi. Mereka bersekongkol melawannya. Menjadikannya orang asing di rumahnya sendiri. Menuduhnya boros. Menuduhnya gila. Elina terisak di balik pintu. Dadanya sesak oleh amarah dan ketakutan. Ia menatap ke sekeliling kamar yang seharusnya menjadi tempat ramannya. Ia merasa diawasi, bahkan saat sendirian. Ia tidak gila. Ia tidak pelupa. Ia meraih ponselnya, menghapus air mata dengan kasar. Jari-jarinya bergerak cepat di atas layar, membuka peramban internet. Ia mengetikkan kata kunci, CCTV tersembunyi ukuran kecil. Mereka pikir dia gila? Mereka pikir dia bodoh? Baik. Desis Elina pada bayangannya sendiri di layar ponsel yang gelap. Mari kita lihat siapa yang gila sebenarnya. Rencana itu mulai terbentuk. Sebuah rencana nekat yang didorong oleh keraguan yang kini telah berubah menjadi kepastian yang mengerikan. Api amarah yang menyala di balik pintu kamar yang terkunci itu tidak padam. Sebaliknya, ia berubah menjadi bara yang dingin dan terfokus. Elina tidak lagi menangis. Air matanya telah mengering, digantikan oleh kejernihan yang menakutkan. Ia bukan lagi istri yang bingung dan pelupa. Ia adalah seorang wanita yang dijebak, yang rumahnya telah disusupi, dan yang kini akan melawan balik. Hari-hari berikutnya,
Elina memainkan perannya dengan sempurna. Ia menjadi lebih pendiam, lebih penurut. Ia akan tersenyum hampa ketika Ratih menemukan dompetnya yang salah taruh di laci pakaian dalam. Ia akan mengangguk patuh ketika Bima menjelaskan bahwa ia harus lebih berhati-hati dengan pikirannya. Ia sengaja membiarkan rambutnya sedikit berantakan, matanya sedikit kosong, persis seperti yang mereka harapkan dari seseorang yang mentalnya sedang goyah. "Syukurlah kamu mulai mengerti posisimu, Elin," kata Bima suatu malam, lebih pada ibunya daripada pada Elina, meskipun Elina duduk tepat di seberang mereka di meja makan. "Anak baik memang harus menurut," tambah Ratih, menyendokkan nasi ke piring Bima. "Biar suaminya tidak pusing." Elina hanya menunduk, meremas-remas ujung serbet di bawah meja. Di balik fasadnya yang rapuh, sebuah paket berisi 3 kamera mikro canggih, dibeli dengan sisa terakhir uang dari rekening pribadinya, rekening yang Bima dan Ratih tidak tahu ia miliki, sedang dalam perjalanan menuju sebuah alamat loker di minimarket, jauh dari rumah mereka. Ia membayarnya secara tunai, hasil dari menjual beberapa perhiasan lamanya tanpa sepengetahuan mereka. Kesempatan emas itu datang 3 hari kemudian, tepat sehari setelah paketnya tiba. "Elin, ibu sama Mas mau keluar kota dulu." "Ya, 2 hari," kata Bima saat sarapan. Nada suaranya santai, seolah-olah itu hal biasa. Elina mengangkat wajahnya dari mangkuk bubur yang tidak disentuhnya. "Kemana?" "Tumben mendadak." "Ada acara keluarga di puncak. Sepupu jauh ibu ada yang menikah." Ratih yang menjawab, "Seperti biasa. Kamu di rumah saja, ya? Jaga rumah baik-baik. Jangan lupa kunci pintu." Elina merasakan gelombang adrenalin. 2 hari, sendirian di rumah. Ini adalah kesempatannya. "Oh," katanya, berusaha terdengar kecewa. "Elin gak diajak." Bima tertawa kecil, tawa yang dulu membuat Elina jatuh cinta, namun kini terdengar seperti logam bergesekan. "Kamu kan lagi gak sehat, sayang. Banyak pikiran. Di rumah aja istirahat, ya? Lagian ini cuma acara keluarga dekat. Kamu nanti bosan." "Benar kata Mas Emu. Kamu istirahat saja." Ratih menimpali, tatapannya tajam. "Oh iya, jangan boros-boros. Uang yang di rekening itu buat bayar tagihan. Jangan kamu pakai beli tas branded lagi." Elina menahan keinginan untuk melempar mangkuk buburnya ke wajah mereka. Sebaliknya, ia mengangguk pelan. "Iya, Bu. Mas, hati-hati di jalan." Pukul 10 pagi, mobil Bima menghilang di ujung jalan. Elina berdiri di jendela, mengawasi sampai mobil itu benar-benar lenyap. Selama 15 menit berikutnya, ia tidak bergerak. Ia hanya mendengarkan suara detak jam di dinding, suara napasnya sendiri. Kemudian, ia bergerak. Langkah pertamanya adalah mengambil paket di minimarket. Ia sengaja berjalan kaki dan memesan taksi online dari sana, memastikan tidak ada jejak transaksi digital yang terhubung ke rumah. Sejam kemudian, ia kembali dengan sebuah kotak kecil di tangannya. Jantungnya berdebar kencang saat membuka kotak itu. 3 kamera. Satu berbentuk adaptor pengisi daya USB, satu lagi tersembunyi di dalam jam digital meja kecil, dan yang ketiga adalah sebuah detektor asap palsu yang mungil. Sempurna. Ia mulai dari dapur, tempat Ratih berkuasa. Elina memilih adaptor pengisi daya USB. Ada stop kontak di sudut dapur. Di atas meja tempat Ratih biasa meletakkan ponselnya. Elina mencolokkannya, menyamarkannya di antara kabel blender dan mixer. Sudut pandangnya sempurna, menangkap seluruh area meja makan dan sebagian besar dapur. Kedua, ruang tamu. Ini adalah area Bima. Tempat ia dan ibunya berbisik-bisik setelah Elina tidur. Jam digital meja adalah pilihan yang tepat. Elina meletakkannya di rak buku, di antara tumpukan ensiklopedia tebal yang tidak pernah dibaca Bima. Ia mengaturnya sedikit miring, mengarah langsung ke sofa utama. Yang terakhir, dan yang paling sulit, ruang kerja Bima. Pintu itu terkunci. Seperti biasa, Bima selalu membawa kuncinya, dan Elina tahu tidak ada duplikat. Atau setidaknya,
Itu yang Bima pikir. Elina pergi ke kamar Ratih. Ia tahu, dari mengamati, bahwa ibu mertuanya adalah wanita yang sangat terorganisir namun arogan. Ratih menyimpan semua hal penting di satu tempat. Di bawah tumpukan kain batik di laci lemari paling bawah, Elina menemukan sebuah kotak kaleng biskuit tua. Di dalamnya, di antara kancing-kancing dan jarum jahit, ada sebuah kunci tunggal dengan label kertas kecil. Kerja Bima. Elina tersenyum getir. Ratih menyimpannya di sini, yakin bahwa menantunya yang pelupa tidak akan pernah berpikir untuk mencarinya. Dengan tangan sedikit gemetar, Elina membuka pintu ruang kerja. Udara di dalamnya terasa pengap, berbau tembakau dan kertas tua. Ini adalah pusat kendali Bima. Disinilah keputusan-keputusan dibuat. Disinilah uangnya menghilang. Elina memasang detektor asap palsu di langit-langit, tepat di atas meja kerja Bima. Pemasangannya sedikit sulit. Ia harus naik ke atas kursi, dan tangannya berkeringat. Tapi dari sana, kamera itu memiliki pandangan mata burung ke seluruh ruangan. Meja kerja, komputer, rak buku, dan yang terpenting, sebuah lukisan pemandangan di dinding yang Elina selalu curigai terlalu besar untuk ruangan itu. Ia selesai tepat sebelum pukul 3 sore. Ia mengembalikan kunci ke tempatnya, membersihkan setiap jejak kaki, setiap sidik jari yang mungkin tertinggal. Ia menghubungkan ketiga kamera ke jaringan Wi-Fi tamu, jaringan yang jarang mereka gunakan, dan mengaturnya agar terhubung ke aplikasi di ponselnya. Gambaran pertama muncul di layarnya. Dapur yang sunyi, ruang tamu yang kosong, ruang kerja yang gelap. Elina mematikan ponselnya. Ia mengemasi tas kecil, memasukkan laptop dan hard drive eksternal baru. Ia mengunci rumah dengan hati-hati, persis seperti yang diperintahkan Ratih. Ia tidak akan berada di rumah ini saat mereka kembali. Ia tidak akan ada di sini saat rahasia pertama terungkap. Ia pergi ke rumah orang tuanya, dengan alasan klasik yang tidak mungkin mereka bantah. Ia rindu rumah. Malam itu, duduk di kamar masa kecilnya yang aman, Elina membuka laptopnya. Ia berpura-pura sedang mengerjakan proyek desain. Padahal, ia sedang menunggu pertunjukan dimulai. Kamar masa kecil Elina adalah bentengnya. Dinding berwarna krem pucat, poster-poster band favoritnya semasa SMA yang sudah sedikit menguning di tepinya, dan rak buku yang penuh dengan novel-novel lama. Disinilah ia merasa aman. Namun malam itu, keamanan terasa begitu rapuh, terancam oleh apa yang mungkin ia temukan di layar laptopnya. Ibunya, Lastri, menatapnya dengan cemas saat makan malam. "Kamu yakin gak apa-apa? Enduk? Kamu pucat sekali. Bima jahat sama kamu." Elina memaksakan senyum. "Enggak, Bu. Cuma kangen masakan ibu aja. Lagi banyak pikiran juga soal pekerjaan." "Ya sudah. Istirahat di kamarmu. Nanti ibu bawakan teh jahe," kata ibunya, mengelus rambutnya. Pukul 8 malam, Elina mengunci pintu kamarnya. Ia menyandarkan punggungnya di kayu pintu yang kokoh, memejamkan mata sejenak untuk menenangkan jantungnya yang berdebar liar. "Tenang. Kamu harus tenang. Apapun yang kamu lihat, kamu harus tenang." Ia duduk di meja belajarnya, membuka laptop, dan mencolokkan hard drive eksternal yang masih baru. Ia membuka aplikasi CCTV, dan 3 kotak video muncul di layarnya. Jendela pertama, dapur, kamera adaptor USB. Kosong. Hanya cahaya redup dari lampu di atas kompor. Jendela kedua, ruang tamu, kamera jam digital. Gelap. Sofa besar itu tampak seperti monster yang sedang tidur di tengah ruangan. Jendela ketiga, ruang kerja, kamera detektor asap. Gelap total. Semua sunyi. Awalnya, tidak ada yang terjadi. 1 jam berlalu. Pukul 9. Elina mulai gelisah. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk meja. Sebuah keraguan kecil yang jahat mulai merayap di benaknya. Bagaimana kalau mereka benar-benar di puncak? Bagaimana kalau tidak ada apa-apa? Pikiran itu membuatnya ngeri. Jika tidak ada apa-apa, itu berarti semua keanehan itu, anting di kamar mandi, uang yang hilang, memang salahnya.
Itu berarti dia benar-benar pelupa. Gila. Tidak. Desisnya pada diri sendiri. Aku tidak gila. Ia memaksa dirinya untuk fokus. Ia membuka aplikasi desainnya, mencoba mengerjakan proyek, namun matanya terus-menerus melirik ketiga kotak hitam di sudut layarnya. Pukul 9:23. Sebuah notifikasi gerakan muncul di layar. Jendela kedua. Ruang tamu. Menyala. Lampu di koridor depan menyala, membanjiri sebagian ruang tamu dengan cahaya. Jantung Elina serasa melompat ke tenggorokannya. Ia menahan napas. Beberapa detik kemudian, suara kunci dimasukkan ke dalam lubang pintu depan terdengar samar-samar melalui mikrofon kamera. Pintu terbuka. Dua sosok masuk. Bima dan Ratih. Napas Elina terhenti di paru-parunya. Dingin menjalari tulang punggungnya. Mereka tidak di puncak. Mereka tidak pernah pergi. Acara keluarga itu, pernikahan sepupu itu, semuanya bohong. Mereka bahkan tidak terlihat lelah sehabis menempuh perjalanan. Bima melepas jaketnya dengan santai. Ratih, alih-alih beristirahat, justru terlihat waspada dan penuh energi. Aman, kata Bima. Suaranya terdengar jernih, seolah dia ada di sebelah Elina. Dia sudah di rumah orang tuanya. Persis seperti yang kita duga. Anak manja itu akhirnya pulang kandang. Bagus, jawab Ratih. Suara ibu mertuanya yang biasanya lembut, kini terdengar dingin dan tajam seperti pisau. Dia tidak akan mengganggu malam ini. Ayo cepat, kita bereskan sebelum dia nekat kembali besok pagi. Bereskan. Elina berbisik pada layar laptopnya. Ia buru-buru menekan tombol rekam untuk ketiga kamera, menyimpannya langsung ke hard drive eksternal. Jari-jarinya gemetar hebat hingga ia harus menekan tombol itu 2 kali. Bima dan Ratih tidak berjalan ke dapur untuk minum. Mereka tidak pergi ke kamar mereka untuk beristirahat. Kaki mereka melangkah mantap, serempak, menuju satu tempat. Ruang kerja. Elina segera memperbesar jendela ketiga. Kamera detektor asap. Klik. Lampu meja di ruangan itu dinyalakan. Ruangan itu bermandikan cahaya kuning temaram. Pandangan dari atas sangat jelas. Bima tampak gelisah. Ia mondar-mandir di depan meja. Ibu yakin ini perlu? Semuanya sudah aman selama ini. Justru karena anak manja MU itu mulai bertingkah, kita harus lebih hati-hati, kata Ratih. Ia berjalan lurus ke dinding seberang, ke tempat lukisan pemandangan besar itu tergantung. Lukisan yang selalu Elina curigai. Ratih tidak memandangi lukisan itu. Ia menggesernya. Dengan suara klik pelan, lukisan itu berayun ke samping seperti pintu, memperlihatkan sesuatu yang membuat Elina menahan jeritannya. Sebuah brankas dinding. Tersembunyi. Ratih memutar kombinasi angka dengan gerakan yang sangat hafal. Pintu brankas yang tebal terbuka dengan desisan pelan. Elina mencondongkan tubuh ke depan. Matanya terpaku pada layar. Apa yang mereka sembunyikan? Tumpukan uang tunai? Surat-surat berharga? Emas batangan? Bukan. Ratih mengeluarkan sebuah kotak kayu berwarna gelap, berukuran sedang. Kotak itu terlihat tua, namun sangat rawat. Ini bukan brankas bank. Ini kotak kenang-kenangan. Ratih meletakkan kotak itu di atas meja kerja, tepat di bawah sorotan kamera. Elina bisa melihat ukiran mawar di tutupnya. Aku masih tidak mengerti kenapa ibu menyimpan semua ini, kata Bima, suaranya tegang. Bakar saja. Itu lebih aman. Tidak, kata Ratih. Suaranya berubah menjadi desisan berbahaya. Ini adalah pengingat. Pengingat betapa bodohnya dia. Dan betapa kita tidak boleh membiarkan itu terulang lagi dengan yang ini. Dia? Yang ini? Maksud mereka. Elina? Ratih membuka tutup kotak itu. Elina memperbesar gambar semaksimal mungkin. Di dalamnya, ia melihat beberapa bundel surat yang diikat pita, sebuah buku harian kecil bersampul kulit, dan foto-foto. Ratih mengeluarkan tumpukan foto itu. Foto pertama, seorang wanita. Sangat cantik, dengan rambut panjang tergerai dan senyum yang tulus.
Elina belum pernah melihat wanita ini seumur hidupnya. Cantik, bukan? Kata Ratih. Nadanya penuh racun. Bima membuang muka. Bu, sudahlah. Dia pikir dia bisa mengalahkan ibu. Dia pikir kecantikannya bisa membuatmu melawanku. Putramu sendiri. Ratih mengambil foto itu. Memegangnya di antara dua jari seolah-olah itu adalah sesuatu yang menjijikan. Elina mematung. Jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa sakit. Ini bukan tentang uang. Ini bukan tentang perselingkuhan biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dia, lanjut Ratih, tatapannya dingin menembus foto itu. Harus disingkirkan. Sama seperti Elina, kalau dia terus bertingkah seperti jalang kecil yang malang ini. Ratih melemparkan foto itu ke meja. Wajah wanita cantik itu menatap lurus ke arah kamera. Menatap lurus ke arah Elina. Udara di kamar tidur Elina terasa membeku. Teh jahe yang diletakkan ibunya di meja, kini sudah dingin mendingin. Sama seperti darah yang terasa berhenti mengalir di pembuluh darah Elina. Ia menatap layar laptop. Pada wajah wanita di foto yang dilempar Ratih ke meja. Cantik, tersenyum, dan mati. Dia harus disingkirkan. Sama seperti Elina. Kalau dia terus bertingkah. Kata-kata Ratih bergema di telinga Elina. Menenggelamkan suara detak jantungnya sendiri. Elina mencengkeram tepi meja belajarnya. Kuku-kukunya menancap di kayu. Menahan tubuhnya agar tidak ambruk. Ini bukan tentang uang yang hilang. Ini bukan tentang dituduh pelupa. Ini tentang hidup dan mati. Wanita di foto itu, siapa dia? Di layar, Bima akhirnya bergerak. Ia mengambil foto itu dari meja. Tatapannya sulit diartikan. Bu, sudah bertahun-tahun. Kenapa ibu masih menyimpan foto Laras? Laras. Nama itu menghantam Elina seperti peluru. Laras, istri pertama Bima. Wanita yang Bima ceritakan meninggal 5 tahun lalu karena sakit komplikasi yang langka. Wanita yang Bima bilang sangat ia cintai. Namun takdir memisahkan mereka. Wanita yang fotonya tidak pernah Elina lihat, karena Bima bilang itu terlalu menyakitkan untuk disimpan. Semua kebohongan. Elina meraba-raba mau sepatnya. Tangannya gemetar hebat. Ia menaikkan volume speaker laptopnya hingga maksimal. Setiap desisan, setiap tarikan napas di ruang kerja itu kini terdengar jelas di kamarnya. Kenapa ibu simpan? Ratih tertawa. Tawa rendah yang serak dan penuh kebencian. Karena ini adalah piala. Ini adalah bukti bahwa ibu selalu menang. Dia pikir dia bisa mengambilmu dari ibu. Dia pikir setelah kalian menikah, dia bisa mengatur warisannya seenaknya. Dia lupa siapa yang membesarkanmu, siapa yang menjadikanmu seperti sekarang. Bima duduk di kursinya, memijat pelipisnya. Wajahnya tampak lelah dan tertekan. Itu sudah lama, Bu. Lama atau tidak, pelajarannya tetap sama, desis Ratih. Ia mencondongkan tubuhnya ke meja. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah lampu. Penuh kemenangan. Kita harus pastikan Elina tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Laras. Elina menahan napas. Tahu apa? Dia tidak akan tahu, kata Bima. Suaranya pelan. Dia bodoh. Dia percaya semua yang kukatakan. Soal uang investasi tas branded itu, dia menelannya mentah-mentah. Dia pikir dia pelupa. Dia harus tetap bodoh, Ratih memotong. Tapi dia mulai curiga. Ibu bisa melihatnya. Cara dia menatap ibu waktu antingnya ketemu. Cara dia panik soal uang. Dia tidak sebodoh Laras, tapi dia sama serakahnya. Dia tidak serakah, Bu. Dia hanya apa? Menikmatinya. Ratih terkekeh. Menikmati rumah ini? Menikmati mobilmu? Menikmati uang yang seharusnya jadi milik kita? Ia berhenti sejenak. Lalu suaranya berubah menjadi bisikan mematikan. Dia menikmati semua yang kita dapatkan dari Laras. Elina merasakan asam lambung naik ke kerongkongannya. Ia membekap mulutnya sendiri. Menahan suara muntah. Apa yang kita dapatkan dari Laras? Bima tidak menjawab.
Keheningannya adalah sebuah pengakuan. Dia pikir suaminya setia. Ratih melanjutkan monolognya yang berbisa, seolah menikmati setiap katanya. Dia tidak tahu kita menyingkirkan istri pertamamu agar bisa menguasai warisannya. Warisan yang sekarang malah dia nikmati dengan enaknya. Elina memejamkan matanya. Ruangan itu berputar. Menyingkirkan. Menguasai warisannya. Ini dia. Kengerian yang sesungguhnya. Bukan perselingkuhan. Bukan penipuan kecil-kecilan. Ini pembunuhan. Suaminya, Bima, pria yang tidur di sebelahnya selama 3 tahun, pria yang ia cintai, adalah seorang pembunuh. Dan ibu mertuanya yang lembut, yang selalu tersenyum manis, adalah arsiteknya. Mereka membunuh Laras. Mereka membunuhnya demi harta. Dan sekarang mereka mengincar hartanya. Uang 95 juta yang hilang itu. Itu bukan untuk investasi. Itu adalah langkah pertama mereka untuk mengurasnya. Mereka sengaja membuatnya tampak gila, membuatnya tampak tidak kompeten, sehingga jika terjadi sesuatu, tidak ada yang akan percaya padanya. Dia kan pelupa. Dia kan boros. Dia kan mentalnya tidak stabil. Mereka sedang mempersiapkan panggung untuk kejatuhannya. Dan mungkin untuk kematiannya. Sama seperti Elina, kalau dia terus bertingkah. Ancaman Ratih beberapa menit yang lalu kini memiliki arti yang baru dan mengerikan. Elina bukan hanya target penipuan. Dia adalah target pembunuhan selanjutnya. Di layar, Ratih mulai memasukkan kembali barang-barang ke dalam kotak kayu. Foto Laras dilempar masuk sebagai yang terakhir. Jadi, apa rencana kita selanjutnya? Tanya Ratih. Suaranya kembali normal. Seolah mereka baru saja selesai membahas tagihan listrik. Dia akan curiga kalau kita terlalu lama mengambil uangnya. Kita harus percepat. Bagaimana? Tanya Bima. Ratih tersenyum. Senyum yang sama yang ia berikan pada Elina pagi itu di depan kamar mandi tamu. Manis, tapi mematikan. Sama seperti Laras, katanya lembut. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Tidak ada yang akan curiga kalau seorang istri yang sedang depresi, tiba-tiba sakit parah, kan? Apalagi kalau dia pelupa dan salah minum obat. Elina tidak bisa bernapas. Ia mencengkeram dadanya. Udara di kamarnya terasa habis. Sakit parah. Mereka akan meracuninya. Laptop di depannya terus merekam. Bima dan Ratih mulai membahas detail keuangan. Membahas polis asuransi jiwa Elina yang baru saja jatuh tempo, polis yang Bima bersikeras Elina harus memilikinya, untuk jaga-jaga. Elina tidak lagi mendengarkan. Ia menatap layar. Tapi ia tidak lagi melihat Bima atau Ratih. Ia melihat wajah Laras. Ia melihat hantu. Dan ia melihat bayangannya sendiri, berbaring di samping hantu itu. Kengerian itu begitu pekat, begitu nyata. Hingga Elina tidak bisa bergerak. Ia hanya duduk di sana, dalam keheningan kamarnya yang aman, menyaksikan suaminya dan ibu mertuanya merencanakan pembunuhannya di layar laptop, babak demi babak. Kengerian itu tidak surut. Ia mengkristal di dalam diri Elina, menjadi bongkahan es yang tajam di dalam dadanya. Ia tidak tahu berapa lama ia duduk mematung di depan laptop. 1 jam, 2 jam? Ia menyaksikan Bima dan Ratih selesai membahas detail keuangan. Yang Elina sadari adalah rencana perampokan aset-asetnya. Ia menyaksikan Ratih dengan tenang menutup kotak kayu berukir mawar itu, menguncinya, dan meletakkannya kembali ke dalam brankas. Ia menyaksikan lukisan pemandangan itu digeser kembali ke tempatnya, menutupi rahasia kelam di baliknya. Ia menyaksikan Bima mematikan lampu meja, dan jendela video ketiga di layarnya kembali menjadi hitam pekat. Pukul 11 malam, kamera di ruang tamu mendeteksi gerakan lagi. Bima dan Ratih berjalan ke kamar tidur utama, kamar yang ia bagi bersama Bima. Mereka tidak ke puncak. Mereka hanya pergi, keluar, sebentar, mungkin makan malam, untuk memberi Elina ilusi bahwa mereka bepergian, sementara mereka kembali di malam hari untuk menjalankan ritual rahasia mereka. Mereka tidur di rumah itu, sementara Elina, sang pemilik rumah yang sah, bersembunyi di rumah orang tuanya,
menyaksikan mereka merencanakan kematiannya. Elina akhirnya bergerak. Gerakannya kaku, seperti robot. Ia tidak mematikan laptopnya. Ia menekan tombol eject untuk hard drive eksternal. Lampu kecil di perangkat itu berkedip dan kemudian mati. Dengan tangan yang masih gemetar, ia mencabut kabelnya. Inilah hidupnya. Di dalam kotak plastik kecil ini. Keselamatan. Dan satu-satunya senjatanya. Ia tidak tidur malam itu. Bagaimana ia bisa tidur? Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah Laras yang tersenyum, lalu berganti dengan senyum Ratih yang mematikan. Sama seperti Laras. Pelan-pelan. Sedikit demi sedikit. Ponselnya bergetar di atas meja. Pukul 11.30 malam. Nama, Mas Bima, menyala di layar. Napas Elina terhenti. Jantungnya melompat ke tenggorokan, berdebar begitu keras hingga terasa sakit. Dia menelepon. Kenapa? Apa mereka tahu? Apa kameranya ketahuan? Pikiran-pikiran panik berkelebat. Nang, mainkan peranmu. Mereka menelepon untuk memeriksa. Untuk memastikan, anak manja, ini masih aman di kandangnya. Tidak curiga apa-apa. Elina menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir getaran dari suaranya. Ia menekan tombol jawab pada dering keempat. Sengaja agar terdengar seperti ia baru bangun atau malas bergerak. Halo? Suaranya sengaja dibuat serak dan mengantuk. Sayang, kok lama banget angkatnya? Kamu tidur. Suara Bima di seberang sana terdengar persis seperti Bima yang ia kenal. Hangat, sedikit jengkel, penuh perhatian palsu. Iya, Mas. Ngantuk, jawab Elina, memaksakan nada manja yang bingung. Maaf ya, Mas nggak jadi pulang hari ini. Acaranya ternyata sampai besok. Kamu nggak apa-apakan di rumah ibu. Sebuah kebohongan lagi. Kebohongan yang begitu mudah. Elina menatap layar laptopnya, di mana rekaman video Bima yang sedang berada di ruang kerja beberapa jam lalu masih tersimpan. Kamu sedang berbaring di ranjang kita saat ini, kan, Mas? Rasa mual kembali naik. Tapi ia menelannya. Oh iya, nggak apa-apa. Kirain Mas pulang. Ia menambahkan sedikit nada kecewa dalam suaranya. Besok siang Mas pulang. Ya, janji. Kamu baik-baik di sana. Jangan boros-boros jajan. Uangmu sudah habis, kan? Kata Bima, sebuah tusukan kecil yang disengaja. Iya, Mas. Selamat tidur. Tidur yang nyenyak, sayang. Panggilan ditutup. Elina meletakkan ponselnya. Tangannya basah oleh keringat dingin. Ia berhasil. Itu adalah akting pertamanya. Dan ia berhasil. Topeng itu terpasang. Disinilah keputusan itu dibuat. Di kamar masa kecilnya yang remang-remang, dikelilingi oleh sisa-sisa kepolosannya, Elina membuat pilihan. Ia bisa saja lari. Ia bisa membawa hard drive ini ke polisi sekarang juga. Tapi apa? Apa yang akan mereka katakan? Bu, suami saya dan ibu mertua saya membicarakan pembunuhan di ruang kerja yang terkunci. Mereka mungkin akan menganggapnya sebagai pertengkaran rumah tangga yang dibesar-besarkan. Mereka akan menyelidiki. Bima dan Ratih akan menyangkal segalanya. Dan mereka akan tahu Elina memata-matai mereka. Mereka akan menghancurkan buktinya. Dan mereka akan membungkamnya. Kali ini untuk selamanya. Lari bukanlah pilihan. Keadilan tidak akan datang dengan cara itu. Keadilan untuk Laras. Dan keselamatan untuk dirinya sendiri. Ia harus kembali. Ia harus kembali ke rumah itu. Ke sarang ular itu. Ia harus mengumpulkan lebih banyak bukti. Bukti nyata. Bukti fisik. Bukan hanya rekaman suara. Ia butuh sesuatu yang tidak bisa mereka bantah. Ia perlu mereka untuk mencoba meracuninya. Pikiran itu mengerikan, tapi juga memberinya kekuatan. Jika ia tahu mereka akan melakukannya, ia bisa mengantisipasinya. Ia bisa mengumpulkan sampelnya. Keesokan paginya, Elina bangun dengan lingkaran hitam di bawah matanya, tapi dengan pikiran yang jernih. Ia menyembunyikan hard drive itu di dasar kopernya.
di bawah lapisan pakaian dalam yang paling bawah. Ia berpamitan pada ibunya, yang memandangnya dengan sedih. Kamu pucat sekali. Enduk. Menginaplah semalam lagi. Nggak bisa, Bu. Kasihan Mas Bima. Nanti pulang nggak ada yang urus. Jawab Elina, memainkan perannya sebagai istri yang berbakti. Pukul 12 siang. Ia memesan taksi online untuk kembali. Saat mobil memasuki gerbang rumahnya, ia melihat mobil Bima sudah terparkir di garasi. Persis seperti yang dikatakannya. Baru pulang. Elina menarik napas dalam-dalam, memantapkan hatinya. Mulai. Ia membuka pintu depan. Ratih sedang menyapu di ruang tamu. Ia langsung tersenyum lebar melihat Elina. Non Elin sudah pulang? Gimana? Kangennya sudah hilang? Sapanya, terlalu manis. Sudah, Bu. Jawab Elina sambil tersenyum. Senyum yang ia latih di taksi. Sedikit lelah, sedikit bingung, sedikit rapuh. Senyum. Elina si pelupa. Mas Bima di mana, Bu? Di kamar. Lagi istirahat. Capek katanya nyetir jauh dari puncak. Bohong. Oh, ya sudah. Elin ke kamar dulu. Katanya, menyeret kopernya. Di depan pintu kamar. Ia berhenti. Ia bisa mendengar suara Bima bersenandung di dalam kamar mandi. Ia memegang gagang pintu. Inilah saatnya. Ia membuka pintu. Bima keluar dari kamar mandi. Hanya mengenakan handuk. Rambutnya basah. Hei, sayang. Sapanya. Seolah-olah dia benar-benar baru tiba dan merindukannya. Ia berjalan mendekat dan memeluk Elina. Elina menahan keinginan untuk berteriak dan lari. Ia memaksakan tubuhnya untuk rileks, membalas pelukan itu. Ia membiarkan suaminya, sang pembunuh, mencium keningnya. Aku kangen, bisik Bima di telinganya. Aku juga, Mas. Jawab Elina. Suaranya nyaris tak terdengar. Kamu pucat, kata Bima, menatapnya. Masih kepikiran uang itu, ya? Sudahlah, jangan dipikirin. Nanti kita cari lagi. Elina hanya mengangguk, menunduk, memainkan peran istri yang merasa bersalah. Ganti baju sana, kata Bima. Ibu sudah masak sup ayam kesukaanmu di bawah. Kamu harus makan banyak. Sebuah tawaran yang penuh makna. Makan banyak. Iya, Mas, kata Elina. Ia pergi ke kamar mandi, mengunci pintu, dan bersandar di wastafel. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajahnya pucat, matanya ketakutan. Tapi di balik ketakutan itu, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang dingin dan keras. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin. Topeng itu terpasang dengan sempurna. Permainan telah dimulai. Sup ayam itu terhidang di meja makan. Warnanya kuning kental, beraroma jahe dan serai, persis seperti yang selalu Elina suka. Ratih meletakkan mangkuk itu di depannya dengan senyum keibuan yang kini membuat perut Elina mulas. Makan, Nak Elin, kata Ratih. Suaranya lembut. Ini sup spesial buat kamu. Pakai ayam kampung. Biar tenagamu pulih. Kamu pucat sekali. Bima mengangguk setuju. Sudah mulai melahap makanannya. Iya, sayang. Habiskan. Masakan ibu ini obat paling manjur. Obat. Kata itu menggantung di udara, terasa beracun. Elina menatap uap yang mengepul dari mangkuk. Di dalam kepalanya, suara Ratih dari rekaman itu berputar, sama seperti Laras. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Salah minum obat. Ini adalah ujian pertamanya. Elina mengambil sendok. Tangannya ia buat sedikit gemetar, seolah-olah ia lemah. Ia menyendok kuah, membawanya ke bibir, tapi tidak meminumnya. Ia berhenti, menatap Bima dengan mata berkaca-kaca. Kenapa, sayang? Tanya Bima, alisnya terangkat. Elina meletakkan sendoknya. Ia menekan perutnya. Nggak tahu, Mas. Tiba-tiba mual. Ia tidak berakting. Rasa mual itu nyata, didorong oleh ketakutan yang mencekik. Mual. Ratih menatapnya tajam. Senyumnya sedikit goyah. Mungkin kamu masuk angin.
Justru harus diisi perutnya. Elin gak kuat, bisik Elina, memainkan perannya sebagai wanita rapuh yang depresi. Mungkin karena stres soal uang itu. Maaf, Mas. Ia berdiri, sedikit terhuyung, dan bergegas ke kamar mandi di dekat dapur. Ia tidak muntah, tapi ia menyalakan keran air kencang-kencang dan berkumur beberapa kali, membuat suara seolah-olah ia baru saja muntah hebat. Ketika ia kembali ke meja makan, wajahnya pucat, kali ini tidak dibuat-buat. Bima dan Ratih saling berpandangan. Itu adalah pandangan yang Elina kenali. Pandangan dua konspirator. Ya sudah, kamu istirahat saja di kamar, kata Bima. Nadanya lebih terdengar jengkel daripada khawatir. Nanti Mas bawakan teh hangat. Tidak, kata Elina. Terlalu cepat. Keduanya menatapnya. Maksud Elin jangan repot-repot, katanya, melembutkan suaranya. Elin cuma mau tidur. Nggak usah apa-apa. Nggak usah teh. Dia berjalan ke kamarnya, mengunci pintu, dan bersandar di sana. Jantungnya berdebar kencang. Sup ayam itu tetap di meja, tidak tersentuh. Itu adalah kemenangan kecil. Tapi perang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Elina menjalankan rencananya. Ia sengaja bangun siang, mengeluh pusing dan mual. Elin gak nafsu makan masakan ibu, Bu, katanya dengan suara lemah saat Ratih menawarinya bubur. Biar Elin bikin sereal aja, yang hambar-hambar. Ratih tampak tidak senang, tapi Bima menyela. Biarkan saja, Bu. Dia lagi sakit. Biar dia makan apa yang dia mau. Yang penting dia di rumah. Saat Bima berangkat kerja dan Ratih pergi ke pasar, rutinitas yang Elina hafal di luar kepala, Elina beraksi. Ia mengambil tas selempang kecil, memasukkan hard drive eksternal yang dibungkus kain, dan ponsel cadangan murah yang ia beli tunai bersamaan dengan kamera CCTV. Ia memesan ojek online ke alamat yang jauh dari rumahnya. Sebuah ruko kecil di daerah yang ramai. Papan namanya Kusam, kantor hukum Diana Aurekan. Elina memilihnya karena satu alasan. Diana Sastrawijaya dikenal sebagai pengacara perceraian paling alot di kota itu, dengan spesialisasi kasus KDRT dan perebutan harta gonogini yang rumit. Seorang wanita tegas berusia 40-an, dengan kacamata berbingkai tajam, menyambutnya di ruangan yang penuh dengan tumpukan berkas. Jadi, kata Ibu Diana, tanpa basa-basi, Anda bilang di telepon ini mendesak. 99% klien saya bilang begitu. Apa yang membuat kasus Anda berbeda? Elina tidak menjawab. Ia mengeluarkan laptopnya, mencolokkan hard drive, memakai headphone, dan memutarkan rekaman dari ruang kerja itu. Ia tidak memutarkan semuanya, hanya bagian kuncinya. Kita harus pastikan Elina tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Laras. Kita menyingkirkan istri pertamamu. Dan, sama seperti Laras. Pelan-pelan. Wajah Ibu Diana berubah. Profesionalismenya yang dingin retak, digantikan oleh ekspresi ngeri yang tak tersamarkan. Ia melepas headphone-nya perlahan. Ya Tuhan, bisiknya. Ini bukan kasus perceraian biasa. Ini rencana pembunuhan. Saya tahu, kata Elina. Suaranya datar. Mereka sedang mencoba meracuni saya. Dimulai dengan sup ayam semalam. Ibu Diana menatap Elina, kini dengan rasa hormat yang baru. Anda sangat berani karena kembali ke rumah itu. Rekaman ini kuat, tapi tidak cukup. Mereka bisa bilang Anda mengeditnya. Atau itu hanya obrolan, andai-andai, yang bodoh. Kita butuh bukti fisik. Dan kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Laras. Saya harus bagaimana? Ibu Diana mengambil teleponnya. Anda tidak melakukan apa-apa selain tetap sakit dan pelupa. Jangan makan atau minum apapun yang mereka berikan. Rekam semuanya. Dan yang terpenting, jangan sampai ketahuan. Saya akan memanggil seseorang untuk menggali kubur masa lalu. Menggali kubur. Secara harfiah, jika perlu. Sore itu, Elina bertemu dengan orang yang direkomendasikan Ibu Diana di lobi mal yang ramai. Namanya Pak Tio. Pria itu tampak biasa saja,
seperti pegawai kantoran yang lelah. Tapi matanya tajam dan ia tidak banyak bicara. Ibu Diana sudah jelaskan, kata Pak Tio pelan, sambil pura-pura membaca brosur. Laras, istri pertama, meninggal 5 tahun lalu. Sakit komplikasi. Saya perlu nama lengkapnya, tanggal kematian jika Anda tahu, dan nama rumah sakit. Saya tidak tahu detailnya. Bima bilang terlalu menyakitkan untuk dibahas. Tidak masalah. Saya lebih suka mencari sendiri. Pak Tio menatapnya. Ini akan berisiko. Dan tidak murah. Elina menyerahkan amplop berisi sisa uang dari penjualan perhiasannya. Lakukan apapun yang perlu, katanya. Cari tahu bagaimana dia meninggal. Pak Tio mengambil amplop itu tanpa menghitungnya. Anda akan saya hubungi. Lalu ia menghilang di tengah keramaian. Hari-hari berikutnya di rumah itu adalah neraka yang tegang. Elina hidup dalam mode waspada tinggi. Ratih terus membujuknya dengan berbagai ramuan penyembuh, jus buah, spesial, teh, penenang, bahkan vitamin yang Bima beli. Elina menjadi ahli dalam membuang barang. Jus dibuang ke wastafel kamar mandi, pil vitamin diselipkan di bawah lidah lalu dibuang ke kloset. Bubur diaduk-aduk hingga tampak berkurang lalu disiram ke pot tanaman hias saat Ratih lengah. Ia berpura-pura semakin lemah. Ia mengeluh pusing, sengaja menjatuhkan piring, dan lupa di mana ia meletakkan ponselnya. Semakin ia tampak rapuh, semakin Bima dan Ratih puas. Kamu harus lebih kuat, sayang, kata Bima suatu malam, mengelus rambutnya dengan kemunafikan yang membuat Elina ingin muntah. Jangan stres terus. Nanti sakitmu betulan parah. Loh? Iya, Mas, bisik Elina, memasang topeng ketakutannya. Malam itu, ponsel cadangannya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Dari Pak Tio. Isinya hanya 5 kata. Tapi itu sudah cukup untuk membuat darah Elina membeku, sekaligus membakar semangatnya. Bukan sakit. Itu arsenik. Bukan sakit. Itu arsenik. 5 kata itu membakar layar ponsel cadangan Elina, membekas di retinanya. Arsenik. Bukan racun tikus biasa yang bekerja cepat. Arsenik. Racun para raja. Racun para pengecut. Racun yang jika diberikan dalam dosis kecil terus-menerus, akan tampak seperti penyakit. Gejalanya: mual, muntah, pusing, diare, rambut rontok, kebingungan mental. Semua gejala yang Ratih dan Bima coba lekatkan padanya. Pelupa. Bingung. Elina mematikan ponsel itu. Jantungnya berdentum dengan ritme yang dingin dan mantap. Ketakutannya yang panik telah menguap, digantikan oleh kemarahan yang membeku. Pak Tio telah memberinya nama untuk iblis yang ia hadapi. 2 hari kemudian, ia berhasil menyelinap keluar rumah dengan alasan klise, ingin ke salon untuk cerambat. Siapa tahu bisa rileks. Bima, yang mulai jengkel dengan sakitnya Elina, mengizinkan. Pergilah, tapi jangan lama-lama. Dan jangan beli apa-apa. Ingat, uangmu habis. Elina tidak pergi ke salon. Ia pergi ke taman kota yang ramai, duduk di bangku di bawah pohon rindang, berpura-pura membaca buku. Tepat pukul 11, Pak Tio duduk di bangku sebelahnya, membuka koran. Mereka tidak saling memandang. Bagaimana Anda tahu? Bisik Elina. Suaranya teredam oleh keriuhan anak-anak yang bermain tak jauh dari sana. Tidak ada yang namanya sakit komplikasi langka untuk Laras, jawab Pak Tio pelan. Matanya tetap tertuju pada koran. Sertifikat kematiannya dipalsukan. Saya menemukan perawat yang merawatnya di hari-hari terakhir. Perawat itu dipecat beberapa hari setelah Laras meninggal, dituduh melakukan malpraktik. Dia bungkam selama 5 tahun karena diancam. Diancam oleh siapa? Oleh dokter yang menandatangani sertifikat kematian itu. Dokter yang sama yang menerima donasi besar dari Bima Prawira seminggu kemudian. Elina menutup matanya sejenak. Jaringannya begitu rapi. Perawat itu ingat gejalanya. Lanjut Pak Tio. Sakit perut hebat, muntah, kebingungan. Persis seperti keracunan arsenik kronis.
Dia curiga, tapi dia tidak punya kuasa. Sekarang, dia mau bersaksi. Jadi, kita punya kesaksian. Kesaksian saja lemah, kata Pak Tio. Kita butuh bukti baru. Dan saya menemukannya. Ia menyelipkan sebuah amplop coklat tipis ke buku yang dipegang Elina. Saya melacak riwayat pembelian ibu mertua Anda di toko pertanian di luar kota, sebulan sebelum Laras meninggal. Dia membeli racun tikus dalam jumlah besar. Merek 3 tikus emas. Dan itu. Bahan aktifnya, arsenik trioksida. Lebih dari 90%. Elina menggenggam amplop di dalam bukunya. Di dalamnya ada salinan nota pembelian atas nama Ratih. Ini luar biasa. Ini bukti kejahatan masa lalu, kata Pak Tio, akhirnya menoleh padanya. Matanya tajam. Sekarang kita butuh bukti kejahatan masa kini. Ibu Diana bilang Anda curiga mereka mencoba meracuni Anda. Jangan beri saya kecurigaan. Beri saya sampel. Pak Tio berdiri, melipat korannya, dan berjalan pergi, menghilang di keramaian. Elina kembali ke rumah dengan tekad baru. Ia tidak perlu menunggu lama. Ratih dan Bima jelas semakin tidak sabar. Sakit? Nya Elina tidak kunjung membaik, dan penolakannya yang terus-menerus terhadap makanan membuat Ratih frustrasi. Kamu ini bagaimana, sih, Elin? Bentak Bima malam itu, setelah Elina lagi-lagi hanya makan nasi putih dan telur rebus yang ia masak sendiri. Ibu sudah susah payah masakin kamu. Kamu malah milih-milih. Nggak sopan. Maaf, Mas. Perut Elin masih belum enak, kata Elina lirih, memainkan perannya dengan sempurna. Justru itu. Ratih menyela. Nadanya pura-pura sabar. Karena perutmu nggak enak. Ibu buatkan minuman spesial besok pagi. Jamu racikan keluarga. Dijamin besok kamu langsung segar bugar. Elina merasakan hawa dingin menjalari lehernya. Jamu racikan keluarga. Terima kasih, Bu. Bisiknya. Ibu baik sekali. Keesokan paginya, Ratih membawakannya segelas cairan kental berwarna hijau gelap ke kamarnya. Aromanya menusuk hidung, campuran jahe, kunyit, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang berbau logam aneh. Ayo, minum, nak, kata Ratih, berdiri di ambang pintu. Senyumnya terpaku, tapi matanya tidak. Matanya mengawasi Elina seperti elang. Harus dihabiskan selagi hangat. Ini dia. Momennya. Elina tidak bisa menolak. Ratih tidak akan pergi sebelum ia meminumnya. Iya, Bu. Wangi sekali, kata Elina, mengambil gelas itu. Tangannya ia buat gemetar. Ia mengangkat gelas ke bibirnya. Ia menatap mata Ratih. Lalu ia menarik napas dan berpura-pura menenggak minumannya. Cairan pahit itu menyentuh lidahnya. Rasa jamu yang kuat. Tapi ada aftertaste aneh yang membuatnya mual. Tepat saat ia menelan sedikit, ia sengaja tersedak. Uhuk, uhuk. Elina terbatuk hebat, menyemburkan sebagian cairan itu ke piyama yang ia kenakan, dan sebagian lagi ke tisu yang langsung ia raih di meja nakas. Aduh, pelan-pelan, makanya. Seru Ratih, tampak jengkel karena sandiwaranya terinterupsi. Maaf, Bu. Uhuk. Pahit sekali, kata Elina, terengah-engah. Ia meremas tisu yang basah oleh jamu itu di tangannya. Ya namanya jamu. Sudah, habiskan sisanya. Iya, Bu, kata Elina, masih memegang tisu itu erat-erat. Biar Elin minum pelan-pelan di kamar mandi, sekalian ganti baju. Ratih mendengus, tapi akhirnya mengangguk. Ya sudah. Awas kalau tidak dihabiskan. Ibu sudah susah payah buatnya. Ratih berbalik dan pergi. Begitu mendengar langkah kaki Ratih menuruni tangga, Elina melesat ke kamar mandi. Ia tidak mengganti bajunya. Ia membuka laci di bawah wastafel, tempat ia menyimpan perlengkapannya. Sebuah botol sample plastik kecil yang ia beli di toko alat kesehatan. Dengan hati-hati, ia memeras cairan dari tisu yang basah kuyup itu ke dalam botol. Tetes demi tetes. Ia mendapatkan beberapa mililiter. Kemudian,
Ia melepas piyamanya, memeras noda jamu di kausnya, menambahkan beberapa tetes lagi. Ia menutup botol itu rapat-rapat, mencucinya di bawah keran agar tidak ada sisa di bagian luar, dan mengeringkannya. Ia menyembunyikan botol itu di dalam bungkus pembalut kosong di tasnya. Sisanya, ia menuang jamu di gelas ke dalam kloset dan menyiramnya 2 kali. Siang itu, ia memberitahu Bima bahwa ia lupa membeli pembalut dan harus ke warung sebentar. Di tengah jalan, ia bertemu dengan kurir motor yang dipesan oleh Ibu Diana. Paket kecil berisi botol sample itu berpindah tangan. Malamnya, Ibu Diana menelepon ke ponsel cadangannya. Laboratorium sudah menerima sampelnya, kata Ibu Diana. Suaranya tenang namun tegang. Mereka akan mempercepat prosesnya. Hasilnya keluar paling lambat besok lusa. Elina, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Elina berdiri di balkon kamarnya, menatap ke taman di bawah. Ia bisa melihat Bima dan Ratih di ruang tamu, sedang tertawa sambil menonton televisi. Mereka terlihat begitu normal, begitu bahagia. Sekarang, bisik Elina, kita siapkan pestanya. Saya akan mengundang mereka ke acara makan malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Ponsel cadangan itu bergetar hebat di dalam genggaman Elina. Waktu terasa berhenti. Ia berdiri di balkon kamarnya. Angin malam menerpa wajahnya, sementara tawa Bima dan Ratih dari lantai bawah terdengar seperti lolongan iblis. Hasilnya sudah keluar, Elina. Suara Ibu Diana di seberang sana terdengar tajam. Setiap kata diucapkannya dengan presisi yang dingin. Dugaan Anda benar. Bukan hanya jamu. Laboratorium mengonfirmasi adanya kandungan arsenik trioksida dalam konsentrasi tinggi. Cukup untuk membuat orang sakit parah dalam beberapa minggu, dan fatal jika dikonsumsi terus-menerus. Elina memejamkan mata. Jadi, inilah dia. Bukti fisik. Upaya pembunuhan yang sedang berjalan. Bukan hanya rencana, tapi eksekusi. Mereka tidak akan berhenti, bisik Elina, lebih pada dirinya sendiri. Tentu saja tidak, balas Ibu Diana. Mereka sudah terlalu jauh. Mereka tidak bisa membiarkan Anda sembuh. Elina, Pak Tio sudah mengamankan kesaksian perawat Laras. Saya sudah menyusun berkas laporan. Dengan hasil lab ini, kita punya kasus yang sangat kuat. Kapan kita bertindak? Polisi bisa menggerebek mereka sekarang. Tapi, Ibu Diana berhenti sejenak. Mereka adalah manipulator ulung. Mereka akan menyangkal. Mereka akan bilang Anda menjebak mereka. Mereka akan mengklaim Anda yang tidak stabil secara mental. Anda yang menaruh arsenik itu sendiri. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Jadi, apa yang kita lakukan? Tanya Elina. Suaranya dipenuhi kemarahan yang dingin. Anda bilang Anda ingin pesta, kata Ibu Diana. Suaranya sedikit melembut. Anda ingin mereka terekspos. Ini berisiko tinggi, Elina. Tapi jika Anda berhasil, pengakuan mereka akan menjadi paku terakhir di peti mati mereka. Elina menatap kedua sosok di ruang tamu itu. Mereka tampak begitu nyaman di rumahnya, di atas abu dari korban pertama mereka. Saya akan adakan pestanya, kata Elina. Besok lusa. Saya butuh Anda dan Pak Tio ada di sini. Dan saya ingin polisi siaga. Saya akan atur. Polisi akan siaga di ujung jalan. Saya dan Pak Tio akan datang sebagai tamu Anda 30 menit setelah makan malam dimulai. Kirimkan saya lokasinya persis saat Anda memberi kami sinyal. Sinyal Anda adalah saat Anda memutar rekaman itu. Saya mengerti. Elina, kata Ibu Diana sebelum menutup telepon. Hati-hati. Mulai sekarang, Anda berenang di antara hiu. Jangan biarkan topeng Anda retak sedikit pun. Panggilan ditutup. Elina berdiri di sana, menatap ponsel di tangannya. Rencananya gila. Tapi keadilan untuk Laras dan keselamatan untuk dirinya menuntut hal itu. 2 hari berikutnya adalah penampilan terbaik dalam hidup Elina. Pagi harinya, ia tidak lagi mengeluh sakit. Ia turun untuk sarapan, mengejutkan Bima dan Ratih yang sedang berbisik di meja makan. Pagi, Mas. Pagi, Bu. Sapa Elina,
Dengan senyum lemah namun tulus, Ratih dan Bima saling pandang. Pagi, sayang, kamu sudah baikan? Tanya Bima, nadanya penuh selidik. Sudah, Mas. Maafin Elin ya, 2 minggu ini ngerepotin terus. Katanya, duduk di meja. Elin banyak pikiran, tapi semalam Elin sadar. Elin beruntung punya mas sama ibu yang sabar banget ngerawat Elin. Ratih tersenyum murni, senyum kemenangan yang tidak ditutupi. Syukurlah kalau kamu sudah sadar. Nak, ibu tahu kamu pasti capek. Iya, Bu. Elina menatap mereka berdua. Karena Elin sudah merasa lebih baik, Elin mau merayakannya. Sekaligus sebagai ucapan terima kasih buat Mas Bima dan Ibu. Bima mengangkat alis. Merayakan? Bagaimana? Elin mau traktir kita makan malam. Besok malam. Spesial. Elina menepuk tangannya dengan antusiasme palsu. Elin mau pesan steak dan lobster dari restoran favorit Mas. Kita makan enak di rumah. Boleh, ya. Wajah Bima dan Ratih langsung berseri-seri. Ini adalah Elina yang mereka kenal. Elina yang boros, impulsif, dan mudah dikendalikan. Sakit. Nya sudah sembuh. Anak manja itu sudah kembali. Tentu saja boleh, sayang. Kata Bima sambil tertawa, mengacak rambut Elina. Ide bagus. Sudah lama kita tidak makan enak. Kamu pesan saja, Nak, tambah Ratih. Biar nanti ibu bantu siapkan piring-piring cantiknya. Kita harus merayakan kesembuhanmu. Ya, pikir Elina dalam hati. Kalian memang akan merayakannya. Memesan makanan dari luar adalah bagian penting dari rencana Elina. Itu memastikan Ratih tidak bisa menaburkan apa-apa lagi ke dalam makanannya. Itu memastikan mereka berdua merasa aman untuk makan. Keesokan harinya, seharian penuh, Elina sibuk mempersiapkan pesta. Ia membersihkan ruang makan, menata meja dengan taplak terbaik, dan mengeluarkan piring-piring kristal. Bima dan Ratih mengawasinya dari jauh dengan senyum puas. Senang melihat boneka mereka kembali berfungsi. Di tengah kesibukan itu, Elina menyelinap ke ruang tamu. Dengan alasan memeriksa sound system untuk memutar musik, ia menghubungkan laptopnya ke televisi layar datar 60 inci di dinding. Ia menggunakan kabel HDMI yang panjang, menyembunyikannya di bawah karpet tebal, menghubungkannya ke laptop yang ia letakkan di rak buku, tersembunyi di balik vas besar. Ia memeriksa koneksinya. Sempurna. Desktop laptopnya muncul di layar TV. Ia membuka folder berisi kompilasi video CCTV itu. Klip-klip pendek. Sudah diedit olehnya semalaman. Ratih membuka brankas. Bima dan Ratih memegang foto laras. Dan bagian terpenting, audio yang diperjelas, di mana suara mereka membahas, menyingkirkan laras, menguasai warisan, dan rencana untuk meracuninya, pelan-pelan. Semuanya sudah siap. Tinggal menekan tombol play. Pukul 7 malam, makanan pesanan tiba. Aroma steak dan mentega bawang putih memenuhi rumah. Bima dan Ratih turun dengan pakaian terbaik mereka. Wah, mewah sekali. Seru Bima, menepuk perutnya. Kamu memang istri yang tahu cara memanjakan suami, Elin. Puji Ratih. Senyumnya begitu lebar hingga matanya menyipit. Silakan duduk, Mas. Bu, kata Elina, suaranya tenang, meskipun jantungnya terasa seperti akan meledak dari dadanya. Anggap ini malam kalian. Mereka bertiga duduk di meja makan yang megah. Ruangan itu terasa berat oleh kebohongan dan rahasia yang tak terucap. Elina menuangkan anggur, non-alkohol. Ia sengaja memilihnya, ke gelas mereka. Sebelum kita mulai, kata Elina, mengangkat gelasnya. Ia menatap Bima. Lalu Ratih. Senyumnya tidak pernah goyah. Elin mau bersulang. Untuk apa, sayang? Tanya Bima, mengangkat gelasnya. Elina menatap mata mereka dalam-dalam, membiarkan topengnya yang rapuh terpasang untuk terakhir kalinya. Untuk semua rahasia, katanya, suaranya jernih. Dan untuk keadilan. Bima dan Ratih tertawa, mengira itu hanya kalimat puitis Elina yang aneh.
Mereka mendentingkan gelas mereka ke gelasnya. Untuk keadilan, kata Bima. Untuk keluarga kita, tambah Ratih. Saat itulah Elina, dengan tangan tersembunyi di bawah meja, menekan tombol mouse nirkabel di sakunya. Di ruang tamu yang terhubung dengan ruang makan, layar televisi 60 inci itu menyala. Layar televisi 60 inci itu menyala dengan desisan pelan. Bima dan Ratih, yang baru saja mendentingkan gelas mereka, menoleh dengan bingung. Gelas anggur lobster dan steak di depan mereka belum tersentuh. Loh, kok TV-nya nyala? Tanya Bima, tertawa kecil. Kamu mau putar musik, sayang? Suasananya biar romantis, ya? Ratih mendengus pelan. Seulas senyum meremehkan di bibirnya. Anak ini ada-ada saja. Pesta kejutan, ya? Elina tidak menjawab. Ia tetap duduk di kursinya. Gelasnya masih terangkat di udara. Matanya tertuju pada layar. Dingin dan tak tergoyahkan. Bukan musik, Bu, kata Elina. Suaranya jernih dan tenang, membelah keheningan ruang makan. Ini film. Film keluarga. Di layar, desktop laptop Elina terlihat sesaat. Lalu sebuah file video terbuka dan langsung memenuhi layar. Gambaran pertama adalah fotage statis dari sudut tinggi. Sebuah ruangan yang familiar. Meja kerja. Rak buku. Lukisan pemandangan. Ruang kerja Bima. Tawa Bima langsung mati di tenggorokannya. Ia meletakkan gelasnya perlahan. Elin, ini apa-apaan? Senyum Ratih membeku. Matanya menyipit. Kenapa kamu bisa? Klik. Di layar. Pintu ruang kerja terbuka. Sosok Ratih dan Bima masuk ke dalam ruangan. Rekaman itu adalah dari malam saat Elina berada di rumah orang tuanya. Kualitas gambarnya jernih, dan mikrofon tersembunyi menangkap setiap suara dengan sempurna. Aman, kata suara Bima dari speaker TV. Suaranya bergema di ruang makan yang kini senyap. Dia sudah di rumah orang tuanya. Persis seperti yang kita duga. Anak manja itu akhirnya pulang kandang. Wajah Bima di meja makan berubah pucat pasi. Ia menatap layar, lalu menatap Elina. Matanya membelalak tak percaya. Bagus, jawab suara Ratih dari TV. Dia tidak akan mengganggu malam ini. Ayo cepat, kita bereskan. Elina, matikan. Bentak Ratih yang asli di meja makan. Suaranya melengking. Ia tidak lagi terlihat seperti ibu mertua yang anggun. Wajahnya menegang karena panik. Kenapa, Bu? Tanya Elina, menurunkan gelasnya dengan gerakan pelan yang disengaja. Filmnya baru saja mulai. Bagian serunya belum keluar. Di layar, Ratih versi rekaman menggeser lukisan. Brankas terbuka. Kotak kayu berukir mawar itu dikeluarkan. Ini jebakan, desis Bima. Ia bangkit dari kursinya. Tangannya terkepal. Kamu pasang kamera di rumah ini? Kamu gila, Elin. Gila. Elina tertawa kecil. Tawa dingin yang tidak pernah ia dengar dari dirinya sendiri. Itu kan julukan yang Mas berikan untukku? Pelupa. Gila. Boros. Ternyata, aku seorang sutradara yang cukup baik, bukan? Kurang ajar. Bima melompat ke arah TV, mencari remote. Aku bilang matikan. Percuma, Mas. Elina mengangkat mouse nirkabel di tangannya. Kontrolnya di aku. Dan kemudian, bagian utamanya diputar. Audio yang sudah diperjelas oleh Elina memenuhi ruangan. Suara Ratih. Kita harus pastikan Elina tidak pernah tahu apa yang terjadi pada Laras. Suara Bima. Dia tidak akan tahu. Dia bodoh. Suara Ratih. Dia pikir suaminya setia? Dia tidak tahu kita menyingkirkan istri pertamamu agar bisa menguasai warisannya. Warisan yang sekarang malah dia nikmati dengan enaknya. Itu dia. Kalimat itu. Tidak. Jerit Ratih. Kali ini, jeritannya penuh dengan kengerian murni. Bima membeku di depan TV. Ia menatap Elina. Napasnya tersengal. Semua topengnya runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang pengecut yang panik. Elin, aku bisa jelaskan. Itu,
Itu tidak seperti yang kamu dengar. Ibu. Ibu yang apa, Mas? Potong Elina, berdiri dari kursinya. Topeng istri rapuh itu telah hancur berkeping-keping. Yang berdiri di sana adalah seorang wanita yang telah berjalan melewati neraka dan kembali lagi. Ibu yang memaksamu? Tapi Mas yang ikut menikmati, kan? Menikmati warisan Laras? Dan sekarang, merencanakan untuk menikmati warisanku. Di layar, adegan berganti ke klip kedua. Ratih memberikan segelas jamu hijau kental ke kamar Elina. Lalu klip ketiga. Elina berpura-pura tersedak dan memeras cairan dari tisu ke dalam botol sample. Dan terakhir, sebuah dokumen PDF muncul di layar. Logo laboratorium kimia terpampang di bagian atas. Di bawahnya, kata hasil tes dicetak tebal. Dan di samping sampel, jamu, satu kata menonjol. Arsenik trioksida. Konsentrasi tinggi. Kamu. Ratih menatap Elina. Matanya merah karena amarah. Ia tidak lagi menyangkal. Ia hanya marah karena tertangkap. Dasar jalang licik. Kamu menjebak ibu. Menjebak. Elina menggelengkan kepalanya. Saya hanya mengumpulkan bukti, Bu. Bukti percobaan pembunuhan. Aku akan membunuhmu. Bima, dalam kepanikan murni, kehilangan kendali. Ia menerjang Elina, tangannya terulur, bukan lagi untuk memeluk, tapi untuk mencekik. Elina tidak mundur. Ia sudah mengantisipasi ini. Bel pintu berbunyi. Suaranya terdengar nyaring di tengah kekacauan itu. Gerakan Bima terhenti. Ia membeku. Tangannya hanya beberapa senti dari leher Elina. Ratih mematung. Wajahnya pias. Mereka berdua menatap pintu depan. Si siapa itu? Bisik Bima. Elina merapikan bajunya dengan tenang. Ia berjalan melewati Bima, yang kini gemetar. Ah, kata Elina, melirik jam di dinding. Tepat waktu. Itu pasti tamu kehormatan kita. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya lebar-lebar. Di sana berdiri Ibu Diana, tampak tegas dengan setelan kerjanya. Di sebelahnya, Pak Tio, yang mengangguk kecil pada Elina. Dan di belakang mereka, dua petugas polisi berseragam lengkap, wajah mereka serius. Selamat malam, kata Elina dengan jelas, agar Bima dan Ratih bisa mendengar. Silakan masuk. Pestanya baru saja dimulai. Mata Bima bertemu dengan mata petugas polisi. Di latar belakang, televisi itu masih menyala, mengulang-ulang rekaman audio yang memberatkan. Kita menyingkirkan istri pertamamu. Bima tahu. Ratih tahu. Ini adalah akhir. Selamat malam, kata Elina. Suaranya terdengar nyaring di ruang makan yang mendadak sunyi senyap. Silakan masuk. Pestanya baru saja dimulai. Dua petugas polisi itu melangkah masuk. Tatapan mereka terlatih untuk mengunci target. Mata mereka langsung tertuju pada Bima, yang berdiri gemetar di antara meja makan dan televisi, dan Ratih, yang mematung di kursinya, wajahnya pias seperti porselen retak. Ibu Diana dan Pak Tio masuk di belakang mereka, berdiri mengapit Elina, membentuk benteng yang solid. Di layar televisi, rekaman audio itu terus berputar dalam loop yang kejam, menyingkirkan istri pertamamu menguasai warisannya. Sama seperti Laras pelan-pelan. Suara itu, dikombinasikan dengan kehadiran polisi, memecah kebuntuan Bima. Topeng pria suksesnya hancur lebur. Yang tersisa adalah seorang anak laki-laki yang ketakutan. Ibu, jerit Bima. Suaranya melengking. Ia berbalik dan menunjuk Ratih dengan jari gemetar. Ini semua ide ibu. Saya nggak mau. Saya nggak pernah mau. Ibu yang paksa saya. Dari dulu. Sama Laras juga ibu yang. Diam. Raung Ratih. Kepanikan telah berubah menjadi amarah murni. Dasar anak pengecut. Kamu mau lempar ibu ke bawah bus? Hah? Setelah semua yang ibu lakukan untukmu? Bapak, ibu, tenang, kata petugas polisi yang lebih senior. Tangannya sudah bergerak ke arah borgol. Anda berdua kami minta ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Keterangan?
Ratih tertawa. Tawa sumbang yang histeris. Ia menatap Elina. Matanya menyala-nyala. Kalian lebih percaya jalang licik ini daripada kami? Dia yang menjebak kami. Dia gila. Dia menaruh racun itu sendiri. Dia. Cukup, Bu Ratih. Suara tenang Ibu Diana memotong. Ia melangkah maju, memegang sebuah map tebal. Kami tidak datang hanya dengan rekaman. Kami datang dengan bukti. Ia menyerahkan map itu kepada petugas. Di dalamnya ada laporan laboratorium yang mengonfirmasi arsenik trioksida dalam jamu yang Anda berikan kepada klien saya, Elina. Mata Ratih melebar ngeri. Juga, lanjut Ibu Diana, suaranya mantap. Kesaksian dari seorang perawat yang merawat almarhumah Laras, istri pertama Bapak Bima. Kesaksian yang merinci gejala keracunan arsenik kronis. Dan ini, Pak Tio melangkah maju, menyerahkan sebuah amplop kecil. Salinan nota pembelian arsenik trioksida merek 3 tikus emas atas nama Ibu Ratih. Dibeli 1 minggu sebelum Laras meninggal. Dan terakhir, Pak Tio menyerahkan hard drive eksternal. Rekaman penuh, tanpa editan, dari kamera-kamera ini. Termasuk rekaman di mana Anda berdua membahas rencana mengambil alih aset dan polis asuransi jiwa Elina. Setiap kata adalah paku yang menancap di peti mati mereka. Bima ambruk. Ia benar-benar luruh ke lantai, berlutut di atas karpet mahal. Elin. Maafkan aku. Ia terisak-isak, merangkak ke arah kaki Elina. Aku cinta kamu, Elin. Aku bersumpah. Ini semua salah ibu. Dia memanipulasiku sejak kecil. Aku nggak punya pilihan. Tolong bilang sama polisi, aku korban di sini. Tolong, Elin. Elina menatap puncak kepala suaminya. Pria yang ia cintai, pria yang ia bangunkan setiap pagi, kini merengek seperti anjing di kakinya. Rasa jijik yang dingin menjalari dirinya. Ia melangkah mundur, keluar dari jangkauannya. Cinta? Bisik Elina. Suaranya penuh racun. Cintamu hampir membunuhku. Sama seperti cintamu membunuh Laras. Penolakan itu mematahkan Ratih. Menyadari putranya telah mengkhianatinya sepenuhnya. Ia meledak. Dasar tidak tahu diuntung. Jeritnya. Bukan pada polisi, tapi pada Elina. Dengan kekuatan yang tidak terduga, ia menyambar pisau steak dari atas meja dan menerjang Elina. Kamu menghancurkan semuanya. Semuanya terjadi begitu cepat. Pak Tio, dengan refleks yang sigap, mendorong Elina ke belakang Ibu Diana. Petugas polisi yang lebih muda langsung menubruk Ratih, membantingnya ke meja makan. Piring-piring kristal pecah berantakan. Lobster dan steak yang belum tersentuh berhamburan di lantai. Pisau itu berdentang saat jatuh ke lantai keramik. Cukup, teriak petugas senior. Dalam sekejap, kedua tangan Ratih sudah diborgol di belakang punggungnya. Ia meronta-ronta. Rambutnya yang disanggul rapi kini acak-acakan. Wajahnya penuh kebencian. Bima, melihat itu, hanya bisa menangis semakin keras saat petugas kedua memborgolnya di lantai. Anda punya hak untuk diam. Suara petugas itu membacakan hak-hak mereka. Menjadi musik latar bagi adegan yang surreal itu. Saat mereka digiring keluar, Bima yang pincang dan menangis, Ratih yang tegak meski diborgol, meludahi lantai di depan kaki Elina. Elina tidak membalas tatapan benci mereka. Matanya tertuju pada sesuatu yang lain. Ia berjalan ke meja makan yang porak-poranda. Di antara pecahan piring dan sisa makanan mewah, ia melihat sesuatu. Sebuah foto. Bukan, itu bukan foto. Itu adalah dompet Bima, yang terjatuh dari sakunya saat ia ambruk. Dompet itu terbuka, dan dari selipan tersembunyinya, sebuah foto kecil tersembul. Elina mengambilnya. Itu adalah foto Laras. Foto yang sama yang ia lihat di rekaman. Wanita cantik dengan senyum tulus. Foto yang Bima katakan, terlalu menyakitkan, untuk disimpan. Ternyata selalu ia bawa di dompetnya. Entah sebagai pengingat akan cintanya, atau sebagai piala atas kejahatannya. El Anal tidak peduli. Ia memegang foto Laras erat-erat saat polisi terakhir keluar,
menutup pintu depan dengan suara klik yang mantap. Rumah itu akhirnya sunyi. Ibu Diana meletakkan tangan di bahu Elina. Sudah selesai, Elina. Mereka sudah pergi. Pak Tio mematikan televisi, menghentikan looping suara Bima dan Ratih untuk selamanya. Elina menatap sekeliling ruang makan. Pesta itu telah berakhir. Aroma steak bercampur dengan bau ketakutan dan kekalahan. Rumah ini bukan lagi istananya. Ini adalah mausoleum. Sebuah kuburan indah yang dibangun di atas kebohongan dan tulang belulang wanita lain. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Ibu Diana lembut. Elina berjalan ke jendela besar di ruang tamu. Ia menyibakkan tirai mahal itu. Di luar, lampu jalanan bersinar seperti bintang-bintang kecil. Kota itu masih hidup, tidak peduli dengan drama yang baru saja terjadi di dalam rumah ini. Ia membuka jendela, membiarkan udara malam yang segar masuk, mengusir bau racun dan pengkhianatan. Saya akan pergi, kata Elina. Suaranya tenang. Ia menatap foto Laras di tangannya. Saya akan menjual rumah ini. Uang dari Laras, dan uang saya, akan saya donasikan atas namanya. Untuk Yayasan Korban KDRT. Ia berbalik, menatap Ibu Diana dan Pak Tio. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Elina tersenyum. Senyum yang tulus, meski ada bekas luka di sana. Dan saya, katanya, akan memulai hidup baru, di tempat di mana saya bisa bernapas. Ia meletakkan foto Laras di rak buku, di tempat jam digital mata-mata itu pernah berada. Ia tidak lagi melihat hantu. Ia melihat seorang wanita yang akhirnya mendapatkan keadilannya. Elina melangkah keluar dari rumah itu, hanya membawa tas tangannya dan hard drive berisi kebenaran. Ia tidak menoleh ke belakang.